Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Rabu 19 Januari 2022, hari biasa, pekan biasa kedua. Menu sabda kita dari Injil Suci menurut Markus bab 3 ayat 1 sampai 6. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dikisahkan hari ini bahwa di hadapan banyak orang yang suka mencari kesalahan Tuhan, di mana mereka melihat kalau Tuhan Yesus tetap melakukan mukjizat pada hari Sabat, dan itu bisa menjadi alasan untuk mempersalahkan Tuhan Yesus. Di hadapan orang yang suka mencari kesalahan pun, Tuhan Yesus tetap teguh hatinya, tetap menunjukkan karya kebaikan, oleh karena ia adalah Allah yang mudah tergerak hatinya oleh belas kasihan. Maka di hadapan banyak orang yang mencari kesalahan itu, ia tetap memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit sebelah tangannya itu. Nah, alasan mengapa Tuhan Yesus tetap melakukan karya mukjizatnya itu kita bisa baca dalam kutipan lain, terutama dalam Injil Suci menurut Yohanes bab 5 ayat 10 sampai 17. Dikisahkan dalam kutipan sabda Injil Yohanes ini bahwa ada orang sakit yang sudah sekian lama, 38 tahun ia menderita sakit, dan ia menantikan kelepasan, menantikan antrian ketika ada goncangan di kolam Siloam. Tetapi Tuhan Yesus melihat dan tergerak hatinya oleh belas kasihan, dan ia tetap memberikan kesembuhan kepada orang sakit ini, walaupun itu terjadi pada hari Sabat. Dan alasan yang disampaikan Tuhan mengapa ia melakukan mukjizat pada hari Sabat yang menimbulkan perbantahan pada orang-orang pada masa itu, dikatakan dalam Injil Yohanes bab 5 ayat 17. Ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun juga bekerja." Saudara-saudariku yang terberkati, dalam mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus ingin menunjukkan di depan umum maksud asli Allah menyatakan dan menetapkan hari Sabat suci. Bagi Tuhan Yesus, Sabat adalah hari istirahat yang bisa digunakan untuk menyembah Tuhan, belajar memahami ajarannya, dan berbuat baik bagi dan demi orang lain. Sehingga Sabat tidak lalu menjadi alasan tidak melakukan kegiatan apapun, sekecil apapun, dan tidak melakukan kebaikan apapun juga pada hari Sabat. Tetap melakukan kebaikan pada hari Sabat ini seperti yang ditujukan Tuhan. Ia melakukan mukjizat pada hari Sabat, justru menjadi semakin jelaslah bahwa makna akan hari Sabat itu, yaitu mengkhususkan waktu, mengkhususkan diri untuk melakukan kebaikan dalam nama Tuhan. Semoga oleh karena sabdanya
kita pun dimampukan untuk bisa menjadi pribadi yang selalu punya waktu, mengkhususkan waktu, melakukan kebaikan bagi dan demi orang lain oleh karena kasih kita kepada Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, Engkau menunjukkan kasih-Mu nyata pada orang yang mati sebelah tangannya. Orang itu mendapatkan kesembuhan karena Engkau baik. Kebaikan-Mu mengatasi aturan-aturan yang dibuat manusia yang seringkali menghalangi kasih-Mu. Semoga kasih-Mu pun nyata pada kami semua yang mengharapkan belas kasih dan kemurahan-Mu untuk anggota keluarga, pekerjaan, dan keseharian kami. Semoga kami tetap memiliki semangat. Semoga kami tetap memiliki pengharapan oleh karena iman kami kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.